yang sedang saya jalankan, bahwa tugas saya itu melakukan aksi nyata dengan melakukan observasi terhadap teman sejawat. Jadi saya minta bantuan Bu Sri untuk meluangkan sedikit waktu terkait tugas-tugas saya sebagai CGT. Jadi intinya Bu ini mau kunjungan ke kelas saya. Iya, betul. Kalau begitu saya siap membantu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Sri ya, gitu. Sudah berkenan membantu saya. Kira-kira nanti materinya apa ya yang mau disampaikan? Kebetulan hari Selasa itu saya mengajar di kelas 8A, materinya teks ulasan, jadi mengulas film. Oh gitu, jadi besok ya berarti Selasa ya Bu ya? Oh betul. Iya. Wah, kebetulan sekali ya kalau kayak gitu. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Sri. Besok mungkin saya minta waktunya izin ke kelas Bu Sri gitu ya. Nah, terus untuk adik? Kalau KD-nya 4.12, bisa saya bacakan ya? Oh boleh, silakan. Karena panjang kalau dihafal mungkin. 4.12 itu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisannya. Mengenai teks ulasan tadi, kira-kira metodenya apa ya Bu ya yang mau Bu Sri pakai? Metode yang saya terapkan itu PJBL atau sering disebut juga Project Based Learning. Karena metode ini dirasa saya cocok untuk materi teks ulasan menghasilkan satu produk atau proyek dalam bahasa Indonesia-nya. Jadi menggunakan PJBL karena ini cocok ya materi ini ya. Kemudian kira-kira nanti untuk alat, bahan, sumber belajar gitu, kira-kira nanti gimana? Kalau alat saya pertama pakai PC yaitu komputer karena hubungannya dengan proyektor untuk menampilkan video, menampilkan Canva, dan juga untuk lembar-lembar LKPD atau lembar kerja siswa sekali. Kalau untuk materi saya ambil di buku paket. Kebetulan kami bahasa Indonesia itu ada buku paket yang digunakan, juga referensi lain juga dari internet. Itu tentang alat, materi, dan bahan. Saya terus ya nanti kalau itu berarti menggunakan Canva juga. Betul. LKPD. Ya. Kira-kira tahapan belajar bagaimana Bu Sri disampaikan? Oh iya, sebelum ke tahapan belajar, saya perlu menyampaikan bahwa kemarin pada awal-awal semester itu kan kita melakukan tes diagnostik ya. Di sana ditemukan kemampuan siswa itu, cara belajar siswa itu ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Yang mengenai tahapan ada 3 tahapan. Tahapan awal atau pendahuluan, kemudian tahapan inti, dan tahapan penutup. Kalau pada tahapan awal, pertama itu salam, kemudian sapaan, kemudian berdoa. Artinya mengajak siswa untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian saya mengabsen kehadiran siswa, kemudian menanyakan kabar mereka, apakah hari itu siap belajar atau dalam keadaan sehat. Kemudian setelah tahap itu saya menayangkan video sebagai persepsi pengantar supaya siswa tertarik untuk materi teks ulasan yang saya bawakan saat itu. Pada tahap inti masuk ke pembagian LKPD. Di situ nanti ada diferensiasinya ya Bu ya. Artinya ada siswa yang mengerjakan LKPD itu yang terhadap teks ulasan itu masuk paham, kurang paham, dan tidak paham. Di situ kan saya nanti akan memilah-milah berdasarkan kelompok itu, baru kemudian diberikan materinya. Kemudian yang paham tidak terlalu banyak bertanya ya biasanya, terus yang kurang paham dan yang tidak paham mungkin banyak bertanya. Nah di situ nanti saya akan lebih fokusin. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi ya? Ya betul sekali. Selain berdiferensiasi, apalagi kira-kira untuk besok ada KSE mungkin? Ada KSE-nya. Ketika kerja kelompok itu di sana anak akan mencoba belajar untuk menahan diri. Oh biasanya kan pendapat saya yang dipakai nih. Kalau saat itu pendapatnya tidak dipakai ya dia akan menahan diri untuk nggak apa-apa. Belajar itu menahan untuk menyampaikan kegalauan kalau pendapatnya tidak dipakai. Sabar lah.
belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk mengendalikan emosi Iya. gitu ya. Kalau saya lihat mungkin di dalam doa juga ada KSE-nya ya Bu. Ya, ada itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Kira-kira besok perlu diselingi dengan ice breaking atau enggak? Oh, perlu sekali. Oh, iya. Besok saya ketika akan masuk ke LKPD-nya mungkin akan saya sering Oh, iya. karena mungkin dari menjelaskan materi yang begitu Banyak. wow panjang, kemudian ke latihan atau ada ice breaking-nya. Oke. Makasih untuk besok. Terus kira-kira rubrik penilaiannya bagaimana? Rubrik penilaiannya ada dua. Yang pertama itu rubrik penilaian afektif atau pengetahuan, kemudian rubrik penilaian proses. Artinya ada lembar observasi yang saya gunakan. Jadi ada dua. Ya udah kalau gitu